dicek apakah suara saya terdengar jelas dekat sana. Cek, cek. Bagaimana? Tuan dan puan sekalian, apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tuan-puan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih dapat jumpa dalam kuliah online kesehatan mental yang bersiaran setiap hari, setiap malam Selasa dan malam Rabu. Alhamdulillah, sebelum memulai kegiatan kita ataupun diskus kita berkaitan dengan kesehatan mental pada malam ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga program kita pada malam ini dan seterusnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cik puan-puan sekalian, sebelumnya nih, seperti biasa, daripada mana? Boleh di-chat di kolom komentar. Daripada mana, dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada cik puan-puan sekalian yang setia membersamai program kami, kuliah online kesehatan mental. Oke, dari Seremban. Nah, sekarang kami sedang ada dekat Sarawak. Nah, mungkin cik puan-puan ada yang sedang dekat Sarawak juga sekarang? Oke, alright ya. Oke, macam biasa ada yang daripada Seremban, ada daripada juga Indonesia, biasanya ada juga daripada Kuching, daripada Kuala Lumpur, Johor dan lain-lain. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini kita bersama dengan narasumber kita. Sebelum saya sapa dulu, Assalamualaikum Bang Reski, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam. Iya, sudah masuk suara. Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya narasumber kita sekarang ini daripada Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Fakultas Psikologi. Alhamdulillah, malam ini dapat membersamai kelas online kesehatan mental kita untuk 1 jam ke depan, insya Allah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada narasumber kita. Insya Allah malam ini akan berdiskus berkaitan dengan attention, flow, and mindfulness. Nah, baik kepada narasumber kita, Bang Reski, boleh untuk dimulai dan juga memperkenalkan diri terlebih dahulu, daripada mana, fakulti apa, mungkin boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, ini boleh share screen-nya, dibuka aksesnya. Oke, masih di ini host. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mungkin kita lanjutkan dulu ya bisa tafakur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmatnya sampai detik hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita masih bisa bersama-sama gitu kumpul dan juga berdiskus sedikit ya mungkin lebih ke arah itu karena di sini mungkin Anda sedikit memperkenalkan juga saya sedikit memperkenalkan juga kalau saya merupakan anak kelahiran tahun 2000 tapi alhamdulillah qadarullah Allah permudah untuk bisa beberapa kali tembus untuk ya mungkin cepat juga untuk bisa S2-nya dan insya Allah tahun ini tahun terakhir di S2 alhamdulillah. Nah mungkin di sini saya ingin memperkenalkan sedikit terkait identitas yang mungkin biasa saya gunakan kalau lagi ngisi acara ini ya itu biasanya
Saya adalah anak dan adik, itu dua hal yang nggak pernah saya lupakan, karena berkaitan dengan hal itu saya nggak pernah merasa kalau saya lebih hebat dari mereka, kakak-kakak saya. Saya anak terakhir dari bertiga saudara. Saya juga punya orang tua alhamdulillah lengkap, dan dari kedua kakak saya itu saya nggak pernah merasa lebih dari mereka, tapi setidaknya saya punya state yang berbeda dengan dari mereka. Mereka adalah keduanya dokter, saya sendiri adalah anak psikologi sendiri gitu. Dan saya sendiri punya peminatan di PIO sebenarnya. Jadi pendidik psikologi industri dan organisasi. Saya bukan klinis full, tapi beberapa kali saya ikut berkaitan dengan PIO dan klinis, kolaborasi antara kedua hal itu, sehingga saya tidak membahas tentang self love atau hal-hal yang di luar itu. Saya coba ingin mengangkat terkait dengan mindfulness atau flow, karena ini akan berkaitan dengan bagaimana teman-teman atau rekan-rekan sekalian punya fokus dalam hal mungkin karir, mungkin dalam hal hobi, atau mungkin nanti ketika teman-teman ingin berwirausaha, itu sangat bisa kayak gitu. Dua hal ini untuk meng-cross check apakah teman-teman atau rekan-rekan sekalian itu punya pemahaman yang jelas terkait dengan flow dan mindfulness tadi. Nah, sekaligus juga saya mahasiswa S2 dari psikologi UGM atau Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah Allah permudah untuk bisa masuk di UGM di tahun ketika saya sedang kemarin sambil magang sih, magang dan juga ada kerjaan sedikit, saya bekerja di luar itu, dan juga alhamdulillah Allah permudah untuk bisa tes dan alhamdulillah lulus gitu ya. Dan alhamdulillah 2 semester kurikulumnya ada 3 sebenarnya, 3 semester untuk kurikulum settingannya, tapi di luar itu bisa gitu ya. Tapi 2 semester untuk studi, terakhir adalah tugas akhir. Dan alhamdulillah Allah permudah untuk saat ini sudah bisa di tugas akhir, alhamdulillah. Oke, kita akan masuk. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin kembali ke ini ya, judul depan ya dulu. Attention, Flow, Mindfulness, and Well-being. Kenapa dituliskan tadi di judul hanya Flow and Mindfulness? Itulah dua komponen utama, teman-teman. Kalau di UGM, mungkin di sini teman-teman yang dari Malaysia pernah dengar kata-kata positive psychology. Nah, kami ada salah satu mata kuliah tentang hal itu yang membahas bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia itu kalau membahas psikologi positif, itu akan lebih ke arah well-being pada akhirnya. Outputnya adalah well-being atau kesejahteraan itu sendiri. Nah, ketika kita membahas well-being itu teman-teman, positive psychology ini menjadi apa ya, mazhab baru bahasanya. Mazhab baru dari klinis yang ada ya. Semisal kita pernah membaca tentang hal-hal yang kuratif. Kuratif itu lebih ke arah bagaimana kita coba untuk meng-cross check atau memilah-milah kembali lah bagian-bagian yang perlu kita koreksi, atau preventif bagaimana kita mencegah. Nah, salah satunya adalah promotif. Promotif itu lebih cenderung kita melihat sisi-sisi positif. Nah, makanya psikologi positif muncul sebagai mazhab baru di psikologi klinis sebenarnya. Tetapi itu banyak ya. Karena itu promotif artinya kita mengembangkan, maka itu juga menjadi bahasan yang bisa banget nih berkolaborasi atau nantinya berpengaruh ya, berpengaruh terhadap bidang-bidang lain yang nggak hanya di klinis itu saja gitu, tapi sosial juga masuk nanti, mungkin nanti di bidang industri juga masuk nantinya, mungkin di sini yang berkecimpung ada di psikologi yang berkaitan dengan psikotes, nah itu juga masuk nanti, di sini sebutnya psikometri ya bisa kayak gitu, dan lain segala macamnya ya. Oke, kita akan masuk ke materi awal dulu, attention sendiri. Sebagai ilustrasi teman-teman, mungkin di sini jika ada teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin lebih senior atau lebih berusia lah daripada saya, mohon izin semisal ada koreksi atau tambahan, monggo silakan, atau silakan ya masukkan, tambahkan ke saya kalau ada hal-hal yang bisa jadi koreksi atau tambahan di materi kali ini. Tapi di sini kita akan mulai dari awal, yaitu adalah attention terlebih dahulu. Attention ini akan membahas tentang, coba teman-teman lihat ya, di jalan yang crowded kayak gini, adakah di antara kalian yang berpikir apa sih yang terlintas di benak? Kalau teman-teman ada yang berpikir kalau ini terlintas di benak adalah keramaian saja, coba kalian lebih spesifikkan ke per orang. Setiap orang terlihat punya urusannya masing-masing. Bagaimana setiap orang itu saling melewati, saling berpikir tujuannya kemana, ada yang bawa tas, ada yang main HP, ada yang menghindar, ada yang lihat ke atas, ke bawah, dan lain segala macam. Attention bermain peran sekali di sini, bagaimana mereka itu fokus terhadap tujuan mereka. Bagaimana mereka menghilangkan distraksi yang tidak penting untuk mereka, sehingga tujuan mereka tetap tercapai. Nah, attention pada dasarnya itu di otak kita, di otak manusia itu punya mekanisme untuk mencatat informasi, disebut dengan experiencing sebenarnya. Tapi bentuk output dari pencatatan tadi disebut dengan experience atau pengalaman. Nah, pada diri manusia itu ada yang namanya psychological resources.
yang terjadi dua hal, yaitu psychic capacity dan psychic energy. Atau kalau kita bahasa biasanya itu kapasitas psikis dengan energi psikis. Setiap orang punya masing-masing hal tersebut, tapi kadar dan kualitas maupun kuantitas yang berbeda-beda. Kalau kita membahas psychic capacity dengan psychic energy, itu atau bahasanya itu atau menggunakan kata atau dan, sorry, menggunakan kata atau menggunakan kata dan. Atau artinya kita akan memilih salah satu saja bisa. Atau dan, berarti keduanya itu saling berpengaruh. Kedua-duanya penting. Lebih tepatnya dan harusnya. Kenapa? Kenapa di sini tuliskan or? Artinya teman-teman di sini ingin memancing teman-teman bahwa sebenarnya kapasitas psikis dan energi psikis gitu ya, itu saling berpengaruh. Tidak bisa terlepas dari satu maupun lainnya. Apa sih disebut dengan kapasitas psikis? Yaitu adalah bagaimana psikologi seseorang itu memiliki kapasitasnya dalam misalkan nantinya input-input, stimulus-stimulus yang nanti masuk kepada dirinya gitu ya. Itu bagaimana dia mampu untuk bisa mentolerir atau memprosesnya nanti ke depan. Sedangkan energi psikis adalah energi yang secara psikis dimiliki oleh individu tersebut untuk mengolah apa yang ada di dalam kapasitasnya dia tadi, kapasitinya dia tadi. Nah, dua hal ini tidak bisa saling terpisahkan. Nah, ketika kita mengambil contoh, semisal ada fresh grade yang baru lulus, dia hanya memikirkan bagaimana cara mencari pengalaman dan bagaimana meningkatkan karirnya. Dengan seorang ibu yang dia single parent, terus dia juga harus membiayai anak dan mengurus anaknya, dalam karirnya di kantor yang sama, di organisasi yang sama, itu akan berbeda punya kapasitas psikis dengan energi psikisnya, seperti itu. Dua case yang berbeda antara satu dengan lainnya, dan ketika kita membahas dua hal ini, energi dan kapasitas, itu tentu tidak bisa membandingkan satu sama lain gitu ya. Tapi kedua hal ini sangat bermain peran terhadap bagaimana attention mereka terbentuk gitu. Oke, kita langsung lanjut ke flow. Kenapa sih kita akan membahas flow gitu teman-teman ya? Flow ini kalau bahasannya, pertanyaan yang menjadi apa ya, istilahnya itu pemancing adalah kapan terakhir kali teman-teman atau rekan-rekan sekalian merasakan yang namanya menikmati ya, betul-betul tenggelam dalam suatu kegiatan yang benar-benar teman-teman nikmati. Misal di sini ada yang punya hobi menggambar. Kapan terakhir kali teman-teman merasakan bahwa menggambar itu sangat asik, sangat nikmat kayak gitu kan? Sampai akhirnya nanti pada teman-teman tuh lupa gitu. Wah, tiba-tiba udah sejam. Wah, tiba-tiba sudah 2 jam. Wah, tiba-tiba sudah zuhur. Tiba-tiba sudah asar. Siapa yang pernah merasakan itu? Terakhir kali kapan teman-teman merasakan itu? Nah, kapan juga terakhir kali rekan-rekan sekalian tuh merasakan bahwa aktivitas yang membuatmu merasa waktu itu terasa lebih cepat dan berlalu kayak gitu. Di sini kita akan lebih membahas flow itu adalah a state of complete immersion in an activity. Artinya suatu state ya atau situasi di mana seorang individu benar-benar tenggelam dalam aktivitas yang dilakukan. Nah, flow is experience when perceived opportunities atau challenge yang mereka hadapi, task mereka yang hadapi for action are balanced, in balance with the actors perceived skills. Artinya challenge atau aktivitas yang mereka lakukan dengan skill atau kemampuan mereka itu seimbang teman-teman. Kenapa kayak gitu? Kita akan lihat ya. Basic dimension of flow itu tadi dua, skills dan challenge-nya tadi, task-nya. Kalau nggak balance gimana nih? Nah, menurut Mihalis, gini teman-teman, ketika challenge atau tantangan tadi lebih berat daripada kemampuan dia akan khawatir, dia akan masuk anxiety area di atasnya. Challenge lebih tinggi, sedangkan ability di sini misalkan. Sorry, di sini. Dia naik di sini. Dia anxiety. Kenapa? Dia khawatir tidak bisa mengerjakan itu dengan baik. Ketika dia malah ability-nya tinggi, kan? Ability-nya tinggi, di sini dia misalkan. Tapi challenge-nya seadanya, bahkan levelnya bukan di level dia, ability dia. Dia akan boredom atau bosan gitu dengan apa yang dia lakukan kayak gitu. Maka kita harus betul ya. Kalau flow zone adalah dia yang tegak lurus sesuai antara challenge dengan ability-nya seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh, ketika seorang profesor misalkan hanya dikasih persoalan dengan persoalan yang dikerjakan oleh anak-anak SD atau TK, TK yang notabene hanya abjad atau mungkin pertambahan biasa.
dibandingkan dengan mereka yang mungkin anak-anak SMA tapi dikasih soal anak SMA kelas 1 misalkan atau sekolah-sekolah menengah seperti itu ya, yang mereka dikasih-kasih tiba-tiba sekolah perguruan tinggi, persoalan perguruan tinggi yang butuh analisis ataupun pemecahan masalah yang lebih dalam, problem solving yang lebih dalam. Tentu mereka akan sulit. Mereka akan khawatir karena bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut. Balik di kasus profesor tadi, mereka akan bosan. Apa ini? Pekerjaan apa ini? Ini hal yang bukan levelnya dia seperti itu. Atau seperti pemain lah, gamer. Mereka yang sudah level tinggi, mereka akan pengen naik level terus. Mereka ingin naik level terus. Mereka justru merasa nggak asik kalau hanya di level-level itu saja. Mereka butuh naik lagi gitu. Sehingga flow ini, kalau menurut Mihaly dan Nakamura tahun 2010 ya, experiencing flow is accompanied with sense of accomplishment, meaningfulness, and positive mood states. Merasa bahwa tugasnya itu benar-benar dia masuk ke level pengerjaan yang sangat sampai dia lupa terhadap lingkungannya. Merasa bahwa ketika dia menyelesaikan, di situ dia benar-benar tenggelam dan benar-benar menyatu dengan aktivitasnya. Dan itu sangat berarti serta memunculkan positive mood pada dirinya. Nah, attention to flow, pada dasarnya flow requires a very concentrated moment of attention and unintentionally focuses on a specific task. Artinya, flow itu pada dasarnya menyaratkan suatu konsentrasi yang sangat mendalam terhadap dan perhatian yang mendalam yang tidak didasari atau tidak diniatkan gitu ya, secara apa istilahnya itu tidak disengaja gitu pada suatu spesifik task atau task yang mereka yang mengerjain. Contoh, seorang penulis yang benar-benar flow atau benar-benar immerse terhadap tugasnya untuk menulis. Spesifik tasknya. Bagaimana dia menuangkan pemikirannya terhadap satu tulisan. Nah, di situ bagaimana a very concentrated moment. Flow itu harus seperti itu, teman-teman. Nah, Several's description of flow experience imply that those who are prone to flow, higher in trait flow, also tend to have greater sustained attention abilities. Bagaimana mereka bisa apa ya istilahnya tuh punya yang namanya tingkat perhatian yang juga apa ya istilahnya tuh stabil gitu teman-teman. Bukan mereka yang istilahnya gampang berubah fokus, gampang mereka kayak terpecah, terdistraksi. Flow itu benar-benar tenggelam dalam suatu aktivitas yang mereka memang kerjakan seperti itu. Sehingga butuh peningkatan perhatian atau konsentrasi pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, characteristic of flow is intense and focused concentration on what one is doing the present moment, loss of reflective self-consciousness, a sense that one can control one's action. That is a sense that one can in principle deal with the situation because one knows how to respond to whatever happens next. Distortion of temporal experience, typically a sense that time has passed faster than normal, and also experience of the activity as intrinsically rewarding. Benar-benar intrinsically rewarding. Mungkin di sini adalah poin barunya bahwa kepuasan dari dalam diri itu menjadi rewardnya dari level flow ini. Jadi teman-teman mungkin sudah kegambar ya. Kalau kita masukkan ke konsep awal tadi, bagaimana kita, misalkan kita masuk ke case-nya karir, misalkan. Kita akan merasa bahwa, misalkan karir kita akan ke arah yang lebih ke komputer, misalkan, atau mungkin lebih ke arah IT. Bagaimana leveling tugas-tugas yang bersifat IT, itu bisa kita kerjakan. Nah, mungkin menurut orang susah, kita menyenangi hal tersebut seperti itu. Nah, puas, senang, dan rasa ketercapaian yang baik, achieve-nya tadi, itu menjadi reward-nya. Jadi ketika teman-teman bahas itu, wah nanti akan dapat uang segini, wah nanti akan dapat apa ya istilahnya sertifikat dan segala macam, itu belum menjadi flow bahasannya, tapi intrinsically rewarding. Nah, terus muncullah perbandingan tentang flow and mindful. Mungkin di sini kita akan coba untuk menghemat waktu ya. Nah, bahwa pada dasarnya kita masuk kotak yang bawah aja. Kalau teman-teman ingin baca silahkan flow and mindfulness, tapi kita akan baca yang di bawahnya saja. Mindfulness involves awareness of the variety of inner experiences and outer experiences and as they arise, while flow tends to involve focus engagement with specific experience. Artinya teman-teman, mindfulness ini lebih ke arah bagaimana kita apa ya
aware atau sadar atau benar-benar juga menikmati lah bahasanya, benar-benar tenggelam, bukan tenggelam bahasanya, lebih sadar terhadap lingkungan sekitar, baik itu inner experience ataupun outer experience-nya. Gampangnya begini teman-teman. Semisal teman-teman makan, ada nih, misalkan di sini ada yang punya pasangan, misalkan suami dan istri. Si suami ini datang sama istrinya itu ke suatu restoran. Suami ke restoran itu karena pengen makan makanan yang sangat dia favoritkan di situ. Sedangkan istri itu senang dengan view-nya, tapi juga makanannya. Gampangnya, mindfulness ketika si istri tadi lebih menikmati, dia sadar, oh ada view-view seperti air-air mancur mungkin di pinggirannya, seperti itu. Terus lampu yang terang dan sangat indah, lalu makanan yang bagus gitu tampilannya, terus juga selain itu juga eh, dingin, suasananya wangi, sedangkan si suami tadi flow, dia benar-benar menikmati. Misalkan dia makan ayam, ayam yang tadi benar-benar digerogotnya sampai habis, benar-benar dia tidak sisakan, bagaimana aktivitas tadi benar-benar menenggelamkan dia sampai dia tadi tidak sadar dengan adanya yang dingin-dingin tadi, adanya view yang bagus tadi, adanya nanti hal-hal yang berkaitan dengan istilahnya di lingkungan ya, environment, sehingga kalau flow itu akan kita bahas dengan spesifik task, sedangkan mindfulness itu lebih ke arah apa namanya, lebih ke arah dengan environment, kesadaran terhadap environment. Nah, kalau teman-teman berpikir nanti mindful berarti kalau misalkan mindful, seorang sudah mindful, artinya dia akan bisa masuk ke flow dong. Iya bisa. Tapi kita memahaminya bukan dua tahap. Artinya orang yang flow harus mindful, enggak kayak gitu. Tapi mindfulness dengan flow itu memiliki dua state yang berbeda. Itu berbeda antara mindfulness dengan flow. Yang satu fokus terhadap task-nya, yang satu fokus terhadap environment-nya. Seperti itu. Nanti akan ada beberapa penelitian yang menggambarkan apa hubungan dengan attention. Oke, kita akan masuk ke definisi of mindfulness. Menurut Red Bear dan juga Kabat-Zinn gitu ya, tahun 2003 keduanya, mindfulness is awareness that arises through paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. Itu kita akan bahas di salah satu fasetnya. Rothbard tahun 2003 juga menyebutkan bahwa mindfulness is a way of paying attention to the present moment. Sorry kalau misalkan ada Rothbard ini, saya agak beda menyebutnya Kabat-Zinn. Mungkin di sini keterbatasan pengetahuan untuk menyebutkan dengan pronounce bahasanya. Tapi di sini kita menggarisbawahi definisi dari mindfulness bahwa is a paying attention to the present moment, non-judgmentally. Oke, kita akan masuk ke dimensionnya. Oke, ini dimensionnya. Terdapat 5 dimension of mindfulness. Yaitu pertama adalah observing, kedua describing, ketiga adalah acting with awareness, keempat adalah non-creativity to inner experience, and also non-judging of inner experience. The dimension of mindfulness ini, itu bagaimana individu bisa mengobserving lingkungannya, apa yang dia hadapi, kemungkinan ke depannya bagaimana. Terus bagaimana otak dia melakukan suatu mekanisme yang bisa mendeskripsikan apa yang sedang dia rasakan seperti itu. Sehingga memunculkan suatu alasan-alasan, reasoning, mengapa mereka harus melakukan aktivitas dan lain segala macamnya, describing. Acting with awareness. Nah, kata kunci di mindfulness salah satunya apa? Awareness. Ketika dia melakukan sesuatu, contoh teman-teman. Ketika tadi, kalau kita kasus tadi, yang mindfulness seorang istri sama suami tadi di restoran, dia menikmati betul. Contoh, paling gampang lagi kalau kata guru saya, kalau kau istirahat, kalau kau lagi istirahat, kau mandi, misalkan contoh pakai shower menggunakan air hangat lah, misalkan kita lagi di hotel gitu, lagi ada acara seperti itu, kita lagi di hotel, lalu kita menggunakan air hangatnya gitu, air hangatnya, air panasnya kita gunakan. Mindfulness itu adalah sampai titik tetesan air itu juga menjadi nikmat bagi kita. Itu mindfulness. Bagaimana kita tahu betapa, oh misalkan ruangan ini itu ruangan tidak begitu besar. Samping sana ada wastafel. Setelah ini saya mau ngapain, terus juga nantinya apa istilahnya, ini benar-benar menikmati lah. Tapi tidak non-judging, bahasanya non-judging. Artinya kita tidak menilai, contoh, wah air panas ini lama-lama akan seperti ini nih. Kita tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Kita tidak memikirkan dampak-dampak ke depannya, lebih ke arah bagaimana kita masuk ke situ.
kita sadar dengan sekitaran kita. Tapi kalau flow tadi adalah kita benar-benar hanya asik kayak gitu. Bahkan terkadang kalau kalau pengalaman saya, misalnya kita lagi menggunakan kasus mandi tadi misalkan, itu kita sambil misalkan menikmati hangatnya saja gitu. Kita lupa kalau yang lainnya menjadi aspek lain yang perlu kita sadari juga. Saking masuknya. Oh, ini enak nih. Wah, ini kepala menjadi lebih rileks itu saja kepikirannya. Tapi kalau mindfulness, kita sadar, bahkan tetesan air saja itu kita aware. Oh, begini ya. Oh, menenangkan suaranya. Oh, begini nikmatnya kena kulit. Oh, begini kena pala kita sehingga oh ini lebih rileks seperti itu. All of it environment, sedangkan spesifitas kita akan lebih ke arah flow nantinya. Oke. Nah, menurut Kabat-Zinn ada 7 pilar of mindfulness, yaitu non-judging, patience, beginner's mind, trust, non-striving, acceptance, and letting go. Kita mulai dari non-judging. Kalau kata kunci adalah, jadilah pribadi yang totalitas dan bukan menghakimi diri sendiri, tetapi fokus pada pengalaman baik internal maupun eksternal. Kita lanjut dulu ya. Patience. Ini adalah salah satu kebijaksanaan, kesabaran, mendemonstrasikan bahwa kita menerima fakta bahwa sesuatu akan datang pada waktunya. Beginner's mind, membuka dan penasaran terhadap apa sih yang mempertemukan kita pada kemungkinan baru dan dapat menghindarkan kita dari kehambatan. Trust, percayalah pada dirimu. Kesalahan itu adalah hal yang wajar. Non-striving, apa yang menjadi tujuan kita akan bersama kita. Apa yang menjadi tujuan kita akan bersama kita. Kalau mungkin bahasa dalam Islam itu innamal a'malu binniyah. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan kayak gitu kan. Apa yang akan kita tuju, apa yang menjadi tujuan kita akan bersama kita. Tidak perlu mengganti apapun dan fokus pada jalan kita. Ya udah. Ini mindful ini akan ke arah sana gitu. Acceptance, lihat apapun yang di depan mata kita dengan apa adanya. Jadi jangan kita mencari alasan kenapa kok gini, kenapa mengeluh, enggak gitu. Mindfulness tidak mengeluh seperti itu, teman-teman. Dan terakhir, letting go. Pahami inner experience kita. Di sana terdapat banyak hal yang sudah ada dan dapat kita pahami untuk kondisi kita nanti. Artinya teman-teman, 7 pilar mindfulness ini kalau kita baca-baca teman-teman, kita tidak diperboleh. Orang yang mindfulness itu tidak akan memberikan penghakiman atau judgment terhadap apa yang dihadapi. Dia bersabar, dia percaya terhadap dirinya, dia lebih fokus terhadap positif side daripada negatif side-nya. Terus dia juga tahu bahwa setiap tujuan itu pasti ada hambatan, namun dia harus tetap berjalan di atas jalannya dan melihat itu apa adanya. Sehingga mereka akan bisa letting go bahasanya. Letting go itu lebih ke arah bagaimana kita bisa nanti sudah berjalan saja, on proses. Jangan mengeluh, jangan takut dan lain segala macamnya. Cukup untuk berjalan dengan semestinya. Sebentar. Lanjut ya. Kita lanjut. Okay. 4 components of mindfulness. Separation from thought atau pemisahan dari pikiran, observing yourself, observasi dirimu, acceptance of emotion, terima apapun yang emosi kita, dan present moment atau momen saat ini. Nah, kalau tadi ada bahasan observing teman-teman, observing ini adalah bagaimana bukan kita mengobserv lingkungan kita ya, tapi lebih bagaimana kita mengobserv diri kita untuk paham bahwa kita sedang menikmati lingkungan kita, gitu ya. Kita bukan mengobserving apa yang di samping kita. Karena kalau kita mengobserving apa yang kita lihat di depan mata kita tanpa tahu diri kita akan memutuskan namanya judgment. Tapi ketika kita memang observe diri kita, oh apa nih yang gaya tubuh kita, semisal tadi ya kalau kita lagi mandi, oh bagian kulit ini, bagian badan ini yang sakit nih, yang biru nih, kalau kena air hangat ini nikmat betul. Atau nanti bagian kepala kita yang sedang berat, oh ini yang butuh dirilekskan seperti itu. Kita mengobserve diri kita sehingga kita aware terhadap lingkungan kita. Bukan kita mengobserve ini ya, mengobserve mengobserve lingkungannya, tapi kita mengobserve diri kita dulu gitu, seperti itu. Dan pemisahan dari pikiran ini lebih ke arah dari pemikiran kita di luar itu yang tidak penting atau tidak sesuai dengan apapun yang menghambat kita untuk bisa mindful, kita memisahkan itu. Terima apapun emosi kita, misal kita lagi berat hati, ya sudah kita sadari bahwa kita lagi ada masalah. Ya udah kita terima seperti itu, bukan kita bahkan menghindar. Dan kita merasa kita hidup di saat ini. Oh, kita lagi istirahat, ya sudah nikmati, walaupun kondisi sedang sulit, ya sudah kita nikmati. Kita in the present moment. Okay?
Oke. Nah, sebenarnya untuk membahas lanjutannya, well-being, ini akan sangat teoritis, teman-teman. Tapi perlu dipahami bahwa well-being ini akan menjadi salah satu tujuan akhirnya, sehingga saya tidak akan bahasanya itu terlalu mendalam membahasnya. Tapi kalau kita sedikit pengantar saja gitu ya, bahwa ada 3 hal sebenarnya yang kita biasa sebutkan. Subjective well-being, psychological well-being, dan social well-being. Yang kita akan lebih bahas adalah psychological well-being atau eudaimonic, gitu ya, eudaimonicnya. Nah, kalau kita bahas menurut American Psychological Association atau apa gitu ya, kita akan mendapatkan definisi a state of happiness and contentment with low level of distress, overall good physical and mental health, and outlook or good quality of life. Artinya overall our life itu in the good quality, in the good level lah bahasanya. Jadi baik dari mental, fisik, di luar itu juga kita tidak lagi dihadapkan dengan satu yang sulit. Minimal pun misalnya teman-teman lagi mungkin di sini ada yang tugas akhir juga gitu. Ya teman-teman bisa mengatasinya seperti itu. Bukan pada level yang distress. Distress itu ada, ingat ya, distress dengan eustress itu ada 2 hal. Eustress adalah stres yang positif, sedangkan distress adalah yang negatif. Jadi eustress itu lebih bagaimana, tapi kalau eustress berlebihan juga akan jadi negatif gitu ya, bukan berarti baik. Tapi ya kita bahasa mudahnya seperti itu. Eustress biasanya akan lebih mendorong kita untuk bisa lebih aktif, sedangkan distress itu biasanya menjatuhkan atau menjadi salah satu permasalahan terkait dengan mental health tadi seperti itu. Nah, lanjutannya kita akan baca sekilas saja dimensi of psychological well-being. Itu ada 6 ya utamanya menurut Riff tahun 2014, tapi mereka Riff ini juga mengumpulkan dari banyak ini, dari beberapa teori seperti Jung, Maslow, Rogers, Frankl, dan lainnya. Nah, itu ada 6. Self-acceptance, purpose in life, environmental mastery, positive relationship, personal growth, dan autonomy. Menjadi individu yang benar-benar berdikari, bahasa Arab itu mandiri lah ya. Bahasa yang berdiri mandiri sehingga mereka siap untuk menghadapi apapun kemungkinan yang akan dihadapi ke depannya. Menguasai lingkungan, punya tujuan hidup, bisa menerima dirinya, otonom, mandiri, personal growth. Dia paham bahwa apa yang dihadapi akan menjadi pengembang buat dirinya. Positive relationship, dia sadar bahwa dirinya tidak bisa berproses sendiri, tapi dia harus bersama-sama. Sehingga positive relationship, dia memiliki hubungan relation dengan orang lain itu secara positif seperti itu. Nah ini tadi yang saya ingin coba ini highlight juga. Pengaruh flow terhadap well-being yang pertama adalah memberikan peluang nih teman-teman untuk pertumbuhan diri dan pencapaian tujuan. Bayangkan teman-teman, seorang profesor kayak misalkan Einstein saja, dia pasti flow betul teman-teman terhadap rumus-rumus atau kemungkinan-kemungkinan yang dia pahami. Nggak mungkin dia tuh kayak misalnya kayak kata kita zaman sekarang sambil buka gadget, main HP, buka sosial media, rasanya agak sulit untuk dipahami seperti itu seorang profesor untuk menunjukkan rumus yang sangat istilahnya impactful, tapi dengan kebiasaan atau aktivitas yang tidak mungkin gitu nampaknya mendukung aktivitas tersebut. Istirahatnya mereka justru adalah istirahat ketika merasa tenang dan rileks ketika mereka terjun tenggelam terhadap aktivitasnya, sehingga orang-orang seperti itu akan paham bagaimana cara mereka bertumbuh seperti itu dan tahu tujuan mereka apa, sehingga pencapaian pun juga lebih istilahnya long term, dan bagaimana nanti akan ada hambatan atau apapun dia akan lebih menguasai. Lalu selain itu juga secara ini ya, flow dapat mempengaruhi short term well-being atau emosi positif dan emosi negatif kita ya. Dikarenakan aktivitas imersif atau tenggelam tadi gitu dalam flow tadi dapat meningkatkan konsentrasi. Sehingga nih teman-teman, kita nggak usah semuanya lah, semua yang di sini yang ikut dan saya sendiri juga, ketika kita memang istilahnya gampang terdistraksi, ya berarti level kita terhadap konsentrasi itu masih rendah, masih bisa dipertanyakan apakah pantas kita disebut dengan flow atau benar-benar paham bahwa tujuan kita adalah itu kayak gitu. Dan terakhir adalah berpotensi selain itu juga ya, dan berpotensi menurunkan kesadaran diri yang mengarah pada penurunan intensitas emosi negatif. Pernah mungkin teman-teman ngelihat orang yang saking senangnya gitu ya, saking senangnya ini mungkin salah satu contoh yang paling lucu ya mungkin menurut saya adalah ketika teman-teman pernah mungkin nonton video yang orang sedang telepon, benar-benar ngobrol fokus, terus temannya atau rekan di sampingnya itu ngasih barang random, barangnya ada yang kasih kunci motor, ada yang kasih HP lagi, dikasihnya buku, dikasihnya jeruk, dipegang, dia nggak sadar
tapi dia sambil ngomong kayak gitu, dia sambil ngomong. Nah, saking masuknya, dia bahkan nggak kepikiran bagaimana dengan emosi negatif yang dia rasakan seperti itu, karena peningkatan konsentrasi yang sangat tinggi seperti itu. Nah, selain itu juga pada keadaan flow, diri, emosi, dan realitas didefinisikan ulang. Aktivitas imersif dan kreatif berpotensi mengkatalisasi pergeseran fokus atensi dan konseptualisasi diri. Sehingga orang yang tadi, gitu, orang yang flow, itu fokus atensinya akan lebih dalam, dan dia juga mengkonseptualisasi dirinya lebih baik, lebih mengarah pada well-being. Kenapa? Dia merasa bahwa ada aktivitas yang passionate, yang dia sesuai kemampuannya, tapi itu challenging seperti itu yang membuat dia merasa ada reward yang sifatnya achievement nanti ke depannya yang intrinsically. Oke. Nah, kalau mindfulness ya, ini akan lebih menambah adanya clarity atau vividness pada pengalaman, misalkan berkontribusi pada kebahagiaan dan well-being secara langsung, teman-teman. Mindfulness dapat melepaskan individu dari pikiran otomatis, kebiasaan maupun pola perilaku yang tidak sehat. Jadi peran kuncinya adalah meningkatkan regulasi diri kalau mindfulness-nya, teman-teman. Lebih sadar, aware terhadap sekitarnya. Dia lebih paham, oh regulasi diri, dia akan lebih bisa paham kalau dia melakukan ini bagaimana dampaknya, kalau dia tidak melakukan apa dampaknya dan segala macamnya. Selain itu juga mindfulness memfasilitasi well-being melalui aktivitas self-regulated, sehingga orang yang mindful itu dia secara nggak langsung melakukan namanya self-regulation. Dia meregulasi diri dia. Kenapa dia akan apa ya istilahnya aware terhadap lingkungannya. Level awareness itu tinggi dibandingkan yang lain-lainnya dalam aktivitas lainnya gitu. Sehingga hal itu akan memenuhi kebutuhan psikologi dasarnya, yaitu misalkan nanti untuk otonominya, kompetensinya, dan keterkaitan atau relatedness-nya terhadap aktivitas maupun di sekitarnya juga. Sehingga mindfulness dapat memperkuat seluruh aspek atensi, sehingga dapat menyebabkan peningkatan well-being melalui penurunan proses ruminatif. Ruminatif itu apa ya? Lebih ke arah negatif. Ruminatif itu ruminansi. Atau ya dia lebih banyak merenung lah. Dia tenggelam terhadap hal yang sifatnya negatif. Sedangkan mindfulness-nya lawannya kayak gitu. Nggak lawannya banget sih. Tapi lebih ke arah ya ruminatif itu negatif, mindfulness ini lebih ke arah positif. Nah, proses ruminatif menurun karena adanya perlibatan dalam atensi yang terfokus dan reseptif, sehingga munculkan kemampuan distract and decenter. Karena katanya gini, ruminatif itu bahasa gampang mungkin teman-teman udah pada yang tahu ya. Ruminatif atau rumination. Rumination itu bagaimana individu itu terlalu merenung, bahasanya itu bengong karena pikiran yang negatif. Negatif thinking dia besar terhadap mungkin nanti takut, mungkin lebih tapi lebih ke arah pengalaman sih. Sehingga dia tertekan dan berdampak pada masa depan dia juga kayak gitu. Nah, ketika kita mindful, kita juga akan memunculkan kemampuan distract and decenter. Jadi kita paham bagaimana kita mengkonstruk ulang pemikiran kita bahwa apakah ini penting untuk dipikirkan atau tidak seperti itu. Ya, oke. Itu untuk penjelasannya teman-teman. Misal ada hal-hal yang ingin didiskusikan silakan. Tapi ini udah the end of my presentation. So thank you so much for listening until now. Di sini referensinya, silakan membaca. Ada beberapa yang saya cut, tapi bisa teman-teman baca juga nanti. Mungkin bisa saya kirim juga PPT-nya. PowerPoint. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat-sangat luar biasa ya untuk malam hari ini. Terima kasih kepada Bang Reski. Baik, kepada Cik Puan dan Puan sekalian, jika ada sebarang soalan ataupun hal-hal yang mungkin relate or nak dikongsikan juga boleh langsung juga hidupkan mikrofonnya atau di chat dekat kolom komentar. Alhamdulillah ya pada malam ini kita berkesempatan untuk mengundang daripada kampus salah satu kampus terbaik di Indonesia yaitu kampus UGM ya Bang ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik Cik teman-teman sekalian kita tadi membahas berkaitan dengan eh, fokus kepada flow and mindfulness. Mungkin kepada Cik Tuan Puan jika ada ingin sebarang soalan ataupun hal-hal yang enak dikongsikan, boleh langsung di chat di kolom komentar. Dan juga kepada Cik Tuan Puan, kalau misalnya belum mengisi borang kehadiran untuk dapatkan sijil, jangan lupa seperti biasa kita untuk mengisi link daftar sijil kehadiran pada malam hari ini.
Oke, tadi Bang saya sedikit menyimak gitu ya Bang. Saya pun masih belajar mencoba memahami apa yang disampaikan oleh apa nama oleh Abang yang sebagai narasumber pada malam hari ini berkaitan dengan flow and mindfulness. Saya pun merasa materi cukup berat juga dan ini eh, belum apa jarang juga dibahas ya dalam kuliah kesehatan mental dan rasa sangat menarik. Nah, tadi tuh berkaitan dengan flow and mindfulness, apa yang membuat Abang mungkin tertarik gitu untuk menyampaikan materi ini pada kesempatan yang pada malam hari ini begitu Bang. Oke, Bismillah ya. Mungkin sedikit jawab. Kalau dari saya pribadi kenapa angkat ini pertama untuk level yang ini ya, mungkin kalau teman-teman sering searching-searching jurnal atau artikel untuk bisa mendapatkan apa ya, istilah informasi yang lebih valid ya gitu ya untuk kita menjadikan landasan untuk tulisan atau mungkin nanti ke depannya untuk kutipan dalam tugas akhir gitu atau tulisan tugas kita, teman-teman akan lebih apa ya istilahnya membaca sebenarnya mindfulness ini variabel bahasa bahasa mudah tuh variabel ya. Variabel dalam kaitan penelitian di akademik itu untuk psikologi sudah sangat banyak. Di beberapa kampus kadang sudah ada regulasi kalau tidak boleh menggunakan variabel ini apa ya kadang ada yang melarang gitu dosen-dosen tertentu sebenarnya sih karena mungkin terlalu sering digunakan ataupun semisal ingin digunakan juga harus perlu dengan variabel lainnya untuk bisa menambahkan keterbaruan atau novelty dari penelitian tersebut. Tapi untuk level pada praktisi gitu ya sebenarnya untuk kemarin saya punya rekan yang sedang profesi kuliah profesi mereka menggunakan juga untuk apa ya, istilahnya untuk terapinya terapi yang terkait dengan terapi dengan terkait dengan mindfulness ini. Tetapi kalau untuk menjadi bahasan gitu ya, itu kadang masih bukan miskom sih, lebih ke arah orang mungkin banyak yang service. Jadi masih general explanation untuk bahasan mindfulness ini. Dan saya harus ini ya, harus memberikan sedikit apa ya, memberikan sedikit disclaimer bahwa ini tugas saya sebenarnya, tugas dengan kelompok saya. Saya izin dulu dengan kelompok saya untuk saya bawa kembali. Karena saya merasa kalau saya pikir-pikir lagi, ntar tema-temanya akan berkaitan dengan motivasi lagi, dengan hal-hal yang biasa lagi kan. Nah, kita kenapa nggak yang baru? Kita coba lebih mungkin nanti jadi informasi bahwa sebenarnya ini berkait dengan banyak hal. Mungkin kenapa akhirnya saya membawa ini bagi orangnya. Mungkin saya juga terlalu banyak distraksi. Makanya saya ingin bawa untuk mengingatkan diri saya, plus juga teman-teman yang mungkin terlalu banyak distraksi juga untuk kita bisa sama-sama belajar untuk di-center dan distract tadi. Itu, Min. Oke, Masya Allah luar biasa untuk alasannya yang luar biasa untuk mengangkat ini. Baik, Bang, ada soalan daripada Puan Puan Ros. Yang pertama, bagaimana kita hendak buat mindfulness ketika sedang hiking? Yang kedua, buat mindfulness kena dalam keadaan silent atau semasa aktiviti tertentu boleh. Nah, Bang, mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan nomor satu dan kemudian yang nomor dua ini maksudnya membuat mindfulness tuh harus dalam keadaan diam atau semasa atau ketika dalam aktivitas tertentu juga bisa dilakukan. Boleh, Bang? Ini menarik ya. Sebenarnya buat pertama sekali buat saya untuk ngisi di luar gitu ya. Biasanya masih dalam. Jadi tadi ngerti tapi pas dijelasin tadi terima kasih untuk moderator udah menjelaskan tadi kayaknya ada salah sedikit untuk pemahaman saya. Tapi terima kasih untuk pertanyaannya, untuk penjelasannya juga. Nah, kalau untuk pertama tadi ya, ketika sedang hiking, uh, kadang kalau kita balik ke PPT tadi ya, kita itu istilahnya start from bottom until in the top level kita tuh selalu ada komponennya gitu ada komponennya dari awal reason kita sudah bukan kuat sih bahasanya lebih ke arah kita menerima kalau kita sudah melakukan hal itu gitu passionnya terhadap apa yang kita lakukan kita juga harus bukan tenggelam bahasa into terhadap apapun yang kita lakukan kalau bahasa mindfulness ya tapi ketika kita flow terhadap hiking pun gitu ya artinya kita menikmati betul. Kalau flow bedanya kita akan terlalu spesifik pada apa ya, tasnya aja gitu. Serius misalkan teman-teman menikmati hiking itu jalannya aja ke atas gitu kan. Lalu ada teman atau rekan-rekan atau kawan sekalian itu yang mungkin keberatan terus istirahat, flow kadang tidak jadi solusi di situ. Kenapa? Akhirnya nanti teman-teman meninggalkan si rekan tadi gitu kan, si kawan tadi karena terlalu flow. Sedangkan kalau mindfulness
kita sadar, aware, kata kuncinya aware. Kenapa? Aware dan non-judgmental. Artinya kita benar-benar tenggelam, bukan tenggelam, into terhadap aktivitas tersebut. Mindful. Ketika hiking, nikmati. Apa sih yang menjadi prosesnya? Prosesnya naik gunung, ya pasti lelah, naik, nanjak jalannya. Ya perlu kita nikmati juga lelah tersebut. Oh ya, kakiku mulai pegal, yang kanan ya diterima, gitu loh. Kaki kiriku, wah ini kayaknya butuh istirahat. Wah, haus ternyata, haus ya, pengen minum gitu kan. Kalau misalkan nanti istirahat, wah rekan-rekanku kok agak cepat ya, aku perlu lebih cepat ya gitu. Nah, kita menikmati itu. Jadi mindfulness itu kita akan lebih bisa meregulasi negatif and positif, apa ya, negatif and positif mood kita juga, merendahkan negatif mood karena kita sadar kalau memang itu resikonya. Positif mood kita akan lebih lebih tinggi karena kita punya reason kenapa harus kita melakukan hal tersebut, sehingga kita bisa menerima acceptance. Jadi istilah kata kalau teman-teman dipilih, kasih pilihan oleh orang tua misalkan gitu ya, masih ada misalkan ada orang tua yang masih baik gitu, ingin ngasih, kakak pengen beli apa, misalkan beli motor, kakak pilih sendiri tapi kakak juga ikut nyicil, atau ayah belikan tapi pilihan ayah. Nah, ini terlepas dari kemampuan membayar ya. Kalian bisa bayar, itu bayar motor tersebut, tapi pilihan kalian, tapi dibantu sama orang tua misalkan. Ya, kalian dengan pilihan tersebut kalian juga menerima resikonya, kalian harus bayar juga, gitu ya, harus menerima juga kalau wah, tapi kalian bisa menikmati, oh ini pilihan kalian gitu. Tapi ketika daripada kalian memilih apa yang orang tua kalian tadi pilihkan, ayah kalian tadi pilihkan, misalkan seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk contoh dari mindfulness itu gimana. Dan kita di hiking, apa saja sih komponen perilaku yang teman-teman harus terima, jalani, dan tidak boleh menghakimi. Dan terakhir adalah ketika ini ya, ketika diam atau sebenarnya activity lain pun boleh, 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 sangat boleh. Apapun mindful, ketika teman justru gini, beberapa orang itu menggambarkan ketika kita mindful, berarti kita sudah gambaran kasarnya ya, passionate terhadap aktivitas tersebut. Misal teman-teman itu adalah seorang yang apa ya, ini ingin seperti tadi, misalkan saya ingin menjadi seorang dosen, misalkan saya menjadi seorang dosen, ya saya mindful terhadap aktivitas saya, tidak mesti silent, tapi saya sadar bahwa saya akan menjadi seorang dosen dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang mungkin nanti ada yang attention, ada yang tidak, gitu kan, ada yang mereka main HP, ada yang mereka fokus nulis dan lain segala macam. Ya, saya harus menerima itu. Atau mungkin nanti ketika saya makan, saya mindful, sadar terhadap apapun yang mungkin nanti saya dapatkan. Misal nanti ada lingkungan saya, mungkin kalau saya makan mungkin ada pengamen dan segala macam. Mungkin di sini kalau ada perbedaan bahasa, tolong diperjelas saja nanti ya. Tapi pada dasarnya seperti itu. Jadi tidak terikat pada hal-hal yang kita harus diam, terus baru flow atau mindful. Enggak, itu adalah apa ya, regulasi dirinya sendiri tadi. Kalau kata penelitian tadi adalah regulation, self-regulatednya dia. Gitu ya. Oke, mungkin itu dari ini ada pertanyaan lagi ya dari Weni dengan Rose. Alright, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bagaimana Puan Ros untuk dua pertanyaan tadi, apakah boleh dipahami? Baik, kita sambil ya. Ini Bang, ada lagi pertanyaan daripada uh, Kak Weni, Puan Weni. Maaf Bang, nak tanya. Yang pertama, bagaimana cara kita benar-benar mindfulness dalam tiap segmen kehidupan? Ya, mungkin tadi Abang bilang, bahkan Abang pun menyampaikan tadi, mandi pun boleh, bisa gitu, bisa mindfulness gitu ya Bang. Terus, apakah mindfulness tadi boleh, maksudnya tuh bisa dilakukan oleh setiap orang atau harus dibimbing atau kena dibimbing oleh profesional seperti psikolog atau konselor. Mungkin setakat ini sependek ini dua dulu. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Mohon maaf, ini lumayan banyak pertanyaannya. Oke, oke, aman, aman. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Kalau yang pertama mungkin dari Weni dulu, Bismillah. Bagaimana cara-cara mindfulness dalam segmen kehidupan? Nah, ini saya agak sedikit khawatir kalau saya jawab, teman-teman akan memberikan ekspektasi tinggi terhadap kemampuan teman-teman juga dalam mindfulness. Ini bukan hanya untuk teman-teman, saya juga kayak gitu. Tapi kita perlu sadar bahwa kemampuan setiap manusia untuk bisa masuk atau into terhadap aktivitas kita itu tidak bisa disamakan, dan manusia itu pasti ada kekurangan. Sehingga yang nantinya ada
mindfulness-nya bagaimana di setiap segmentasi itu pasti ada kekurangan. Barangkali akan ada segmen-segmen dalam kehidupan kita yang ya kita nggak masuk untuk bisa mindful di situ. Barangkali karena teman-teman mungkin dari saking kecewanya sulit untuk masuk kayak gitu kan, atau mungkin nanti saking lelahnya masuk jadi sulit untuk mindful dan segala macam. Jadi kalaupun ada nanti adalah teman-teman start from ini ya, ini kalau bahasannya lebih untuk umum, start from ya ourselves. Bagaimana kita itu selalu hadir, bahasanya aware, aware terhadap ya, kalau kita hadir itu gimana sih kawan-kawan? Lebih ke arah kadang banyak orang, ini contoh ya, mungkin yang muslim itu sangat lihat sering kali ceramah sebut kalau orang sholat itu pikirannya kemana-mana. Kenapa kita nggak start from it? Start from it to aware. Kita hadir di situ untuk menghamba, walaupun saya sendiri sering lalai ya, tapi saya mungkin mencontohkan paling mudahnya seperti itu. Adalah mindful tadi adalah hadir aware dan tidak menghakimi apapun. Bagaimana kita datang untuk bisa melakukan itu, ya sudah kita kita melakukan itu kayak gitu. Kita menerima. Kita bahkan dalam level kita lagi dimarahi, ya sudah kita terima seperti itu. Jangan kita mencari alasan atau mencari pembenaran atau penghakiman terhadap diri kita gitu ya, yang merusak proses in that moment kita gitu. Jadi kalaupun nanti bagaimana caranya ya kita sadar terhadap apa yang kita lakukan di situ. Even tuh hal yang kecil sehingga kita paham. Makanya mungkin kalau ini sedikit ya, mungkin mohon maaf kalau misalkan ini di sini ada yang non muslim, tapi di sini saya ingin sedikit mengutip bahwa dari kata guru saya, ini menurut kata ulama, bahwa ketidaktahuan itu tidak menghindarkan dari konsekuensi. Artinya teman-teman, ketika kita melakukan suatu hal yang kita tidak tahu, karena mungkin kita lalai atau kita salah gitu ya, itu bisa berarti kita juga nggak lepas gitu aja dari konsekuensi yang kita akan hadapi. Misal teman-teman, kita ketahui banyak orang-orang yang nggak sengaja untuk kecelakaan di tengah jalan, mereka tetap kena pasal untuk dipenjara dan segala macam, ya kan? Nah, padahal mereka tidak sengaja untuk bisa menabrak ataupun kecelakaan yang terjadi di situ. Supir-supir biasanya kejadian seperti itu. Atau mereka yang tadi kecelakaan, biar mereka tadi tidak mau menabrak, tapi ke tengah tabrak mereka jadi meninggal, selain segala macamnya, ya kan? Mereka tidak bisa lepas dari konsekuensinya, sehingga ya kita harus sadar di situ. Artinya kita aware terhadap apa yang kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita aware terhadap apapun konsekuensinya juga seperti itu. Dan tadi apakah mindfulness tadi boleh dilakukan oleh tiap orang atau kena bimbing psikolog? Nah, begini kasusnya. Kalau sudah bahasannya mental health, teman-teman, ini juga saya ingin mempromosikan bahwa kalau teman-teman merasa perlu ke psikolog atau konselor, datang. Karena psikolog atau konselor itu didatangi bukan karena kalian itu juga punya masalah aja. Tapi kalau kalian juga pengen punya hal yang didiskusikan terkait dengan pilihan, karir, itu bisa. Ya, bukan berarti ke psikolog atau konselor kan dikasih obat, enggak. Itu tetap adalah salah satu langkah untuk kalian sadar terhadap mindfulness tadi gitu ya. Itu kalian tuh memang kenapa sih kok sulit banget mindfulness? Ternyata kalian lagi ada masalah, masalahnya terlalu berat. Kalau kalian kerjain sendiri rasa nggak kuat, ya sudah datang ke psikolog. Sadar terhadap kondisi itu menjadi penting. Nah, ketika nanti sudah berat, ya silakan hadir. Justru penting untuk datang. Tapi ketika itu juga memang tidak apa ya masih bisa dikerjakan sendiri, apalagi rasa-rasanya kayak mungkin kayak terlalu mudah ya, kayak mikir aku pengen ke psikolog, aku pengen ke psikolog, aku pengen ke psikolog, rasanya kan juga nggak mungkin gitu kan. Sehingga perlu juga sadar kalau apa boleh dilakukan tiap orang? Boleh. Karena bimbing, yo kalau misalkan kita ada merasa ada gangguan, silahkan langsung hadir gitu. Jadi terasa ya kalau misalkan apa itu jangan dipaksakan juga kayak gitu. Mungkin terima kasih tuh untuk pertanyaan dari Weni. Oke, terima kasih Bang untuk jawabannya. Kita lanjutkan lagi, boleh Bang? Pertanyaan berikutnya daripada Puan Ros. Ketika kita berada dalam keadaan sedih atau kecewa, bolehkah kita membuat mindfulness untuk menghilangkan sedikit rasa sedih tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Rasanya. Bismillah. Kalau untuk pertanyaan ketiga ini based on dari PPT tadi ya, kalau kita dari penelitian, justru orang yang mindfulness itu bisa menurunkan negatif mood. Artinya teman-teman, dengan kita meningkatkan kesadaran teman-teman, meningkatkan mindfulness kita, justru kita bisa mendorong diri kita untuk menerima kondisi tersebut. Rasa kecewa, rasa sedih kita dari masalah yang kita hadapi, dengan kesadaran kita yang lebih tinggi, kita akan lebih banyak munculkan kemungkinan lain yang menjadi solusi kita ke depannya. Sehingga hal itu juga menjadi lebih
apa ya, lebih bisa menjadi solusi untuk bisa menghilangkan sedikit rasa sedih atau menurunkan lah rasa sedihnya. Kalau kita tadi berbicara kata ruminansi, artinya teman-teman, ya ruminansi tadi adalah merenung negatif akan lebih turun ketika kita berhasil untuk mindfulness seperti itu. Jadi kalau ditanya bisa gitu ya. Dan boleh, sangat boleh. Justru belajarlah untuk bisa mindfulness setiap kegiatan karena semakin kita mindfulness, semakin kita into, semakin kita bagus terhadap apapun yang menjadi proses kita seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Bagaimana Puan Weni dan Puan Ros? Mungkin sudah dijawab ya. Kita beralih lagi Bang untuk mungkin ini pertanyaan terakhir. Langsung saja saya bacakan dua. Adakah proses mindfulness ini melalui self-talk dengan berkata-kata positif terhadap diri dan keadaan sekeliling? Pertanyaan daripada Tuan Faiza. Eh, Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah proses membentuk sikap positif dari sudut emosi ke kognitif untuk jadi orang yang mindfulness? Boleh Bang, mungkin langsung dijawab. Oke, kalau untuk pertanyaan Bismillah ya, untuk Faiza, adakah proses mindfulness ini melalui self talk? Ini ya, mungkin pertanyaan ini akan lebih sangat teknis dan seharusnya bisa dijawab oleh psikolog langsung. Kalau dari pengalaman saya, bertemu dan berdiskusi dengan rekan-rekan sekaligus juga dengan beberapa praktisi yang pernah saya tahu, bisa seperti itu. Self talk ya, self talk ini bukan berarti kita ini ya melafazkan, tapi lebih ke arah self talk in our mind gitu. Itu bisa juga. Dengan berkata-kata positif, itu lebih ke arah afirmasi dan keadaan sekeliling. Jadi misalkan tadi ke arah mindful itu tidak, kalau sudah ke arah kata positif, kita bisa bisa secara tidak langsung ini. Kita memunculkan kata positif memang karena kita memuji atau kita justru melawan pemikiran negatif kita terhadap lingkungan tersebut. Itu berbeda kondisi. Tapi ketika kita mindful, artinya kita memang menerima. Kata kunci menerima artinya kita tahu apa adanya kondisi tersebut harus kita terima. Mau buruk, mau bagus ya kita terima. Sehingga kalau kita sudah self-talk tapi sampai dengan positif word gitu ya, bisa jadi kita justru memahami bahwa kondisi kita yang buruk itu atau kondisi kita yang sangat baik tadi, kita judgment, oh ini bagus, oh ini enggak, kayak gitu. Tapi itu bukan leveling dari mindfulness, tapi lebih karena self-talk benar-benar membuat diri kita lebih sadar, itu mungkin iya. Bisa contoh, sedang istirahat atau sedang makan, wah ini misalkan enak tadi ya, misalkan makanannya enak, ya sudah sampai level kalau kita menyadari bahwa itu makanan itu enak kayak gitu, kita mencari tahu, ada kata-kata kunci penasaran dari di PPT-nya, jadi kita penasaran terhadap part apa lagi dari makanan tersebut yang mungkin bisa kita nikmati lebih dalam seperti itu. Nah itu lebih akan mendorong kita aware terhadap apa yang di depan mata kita. Dan terakhir, apakah proses membentuk sikap positif dari sudut emosi kognitif untuk menjadi orang yang mindfulness? Gini kawan-kawan, mindfulness itu selayaknya kemampuan yang setiap orang pasti punya. Tapi bagaimana dia membangun dirinya, itu yang menjadi pertanyaannya. Contoh, seorang anak yang dari kecil diajarkan orang tuanya untuk bisa lebih fokus, terus apa istilahnya, inputan informasi yang didapatkan juga lebih istilahnya lebih edukatif dibandingkan anak-anak yang mungkin dari awal sudah dikasih gadget, dengan atau mungkin nanti dia diajak mainnya itu ke mall dibandingkan dia bisa menikmati alam gitu dengan disuruh milih, karena orang tuanya kaya mungkin dikasih pilihannya silakan beli apa yang dia mau, itu akan berbeda kawan-kawan. Ini bukan menjelek-jelekkan mereka yang ke mall, tapi lebih ke arah kita bisa lihat bagaimana mereka membangun diri mereka sehingga sudut pandang emosi maupun sudut pandang kognitif seseorang itu ya, itu tergantung bagaimana orang itu, sehingga kok mindfulness itu bukan level di mana seseorang itu harus capek seorang itu kayak pencapaian itu enggak, tapi orang itu harus belajar itu memang aware. Kayak tadi contohnya sholat, apakah setiap muslim memang ketika sholat itu artinya hanya muslim tertentu yang bisa khusyuk, enggak kan? Atau seorang yang beribadah, beragama, beribadah, ketika dia intu, apakah hanya segelintir orang saja yang harusnya bisa intu? Enggak kan? Justru Tuhan, Allah, itu akan menuntut hambanya untuk khusyuk. Ya itu kan? Atau mungkin Tuhan itu akan meminta hambanya itu ketika beribadah fokus, aware terhadap apa yang dilakukan, intu terhadap apa yang dijalankan gitu. Jadi bukan menjadi capaian yang hanya segelintir orang bisa, tapi
Setiap orang memang harus bisa seperti itu. Jadi kalau di sudut emosi kognitif, bagaimana lingkungan kita itu membentuk dan bagaimana kita menanggapinya juga itu membentuk. Itu mungkin menjadi gambaran ya. Dan semoga bisa menjawab. Oke, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Bagaimana, Tuan Puan sekalian, kepada yang tadi bertanya mungkin semoga menjawab dan bisa dipahami ya. Baik, kepada puan-puan sekalian, terakhir eh, kami bagi kesempatan bila ada sebarang soalan, boleh terakhir. Oke. Diingatkan juga kepada puan-puan sekalian, bila yang belum mengisi sijil untuk mengisi borang kehadiran untuk mendapatkan sijil, sila untuk mengisi. Dan mungkin ini kita sudah selesai, masa kita sudah jam 10:07 dekat sini ya. Kita akhiri kelas ini dan jangan lupa kepada tuan dan puan sekalian, kepada teman-teman dalam ruang meeting ini, kita akan selalu bersiaran pada malam Selasa dan malam Rabu ataupun hari Selasa dan Rabu. Baik, terima kasih kepada pemateri, terima kasih banyak atas perkongsian yang luar biasa, kepada narasumber kita yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Baik Bang, sebelum kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini, boleh untuk memberikan closing statement, apa yang penutup lah untuk sebelum menutup diskusi kita pada malam hari ini. Oke. Bismillah ya. Kalau untuk closing statementnya gini teman. Apapun permasalahannya, insya Allah ya, Bismillah. Apapun permasalahannya, individu itu selalu memiliki kemampuan yang memang sudah titipan dari dasar. Dari bawah sudah pasti ada kemampuan untuk menyelesaikan itu, dan selalu setiap manusia selalu dihadapkan dengan masalah yang memang tidak pernah di luar dari kemampuannya. Itu sudah tercantum dan harus kita pahami, menjadi salah satu kunci untuk pemahaman bahwa ketika kita memang dihadapkan suatu kondisi, maka kita pasti bisa menghadapinya. Sehingga orang-orang yang menyerah justru mereka dapat hukuman, konsekuensi jatuhnya. Kenapa? Karena mereka bukan karena mereka memang tidak mampu, tapi memang karena menyerah jatuhnya. Beda dengan kasus-kasus saudara-saudara kita mungkin yang sedang berperang gitu ya, yang mungkin mereka sedang terzolimi. Batas kemampuan mereka bukan masalah batas kemampuan di situ. Siapa di sini manusia yang memang sanggup kena bom masih hidup, ya mungkin kuasa Tuhan yang bisa untuk kuatkan dia untuk bertahan. Tapi ketika mereka memang sudah menerima itu sebagai suatu part of their life, mereka harus menerima seperti itu. Nah, membahas tentang flow dengan mindfulness in every situation, artinya kita membahas bagaimana kita memahami memang kita tuh melakukan itu, gitu. Ketika kita tidak paham apa yang kita lakukan, kita hanya dipaksa, atau mungkin kita terpaksa, kesannya akan terhambat dalam perkembangan. Even itu adalah orang yang memang ya, apa ya, level dunianya memang tinggi gitu ya. Kepuasan mereka tetap terkesan rendah seperti itu. Mereka akan terus menunjukkan pertanyaan-pertanyaan walaupun level mereka tinggi. Semisal mereka sudah sampai banyak ya, kita ketemu kasus ya, yang mereka lulus cepat cepat cepat, terus ada salah satu yang di China, yang saudara kita, yang mereka pada akhirnya dia tidak jadi apa-apa karena merasa akhirnya dia mengandalkan kiriman orang tuanya. Itu kasus tempat viral. Bisa karena apa, masa kecil dia dalam tanda kutip ya terampas oleh keinginan orang tuanya, ingin belajar 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 belajar. Sebenarnya sih nggak salah-salah betul dengan kejadian tersebut, karena balik lagi ke anaknya juga. Tapi bisa jadi salah satu kasus yang bisa kita gambarkan bahwa ketika kita terpaksa gitu ya, kita menikmati, terlihat menikmati tapi sebenarnya tidak, ya jatuhnya nanti akan memunculkan pertanyaan yang menggambarkan kalau ternyata kita tidak pernah mindful atau tidak pernah flow terhadap apa yang kita lakukan. Passion kita nggak di situ ternyata, dan itu akan memunculkan konsekuensi lain di luar situ. Mungkin itu makanya kita jangan pernah terpaksa, tapi sadari kalau memang itu harus ya dikerjakan kayak gitu. Jangan mentang-mentang kita, oh ini kan aku tidak suka ya, jangan, aku nggak akan ngelakuin, nggak gitu juga gitu kan. Pasti ada konsekuensi yang harus kita terima kalau seperti cara berpikir. Mungkin itu semoga bisa menjadi konklusi yang bermanfaat buat kita semua, dan bermanfaat juga apa yang saya bagikan di sini untuk baik diri saya maupun rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bang Rizky untuk closing statement-nya, dan semoga next time boleh bergabung lagi bersama Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia. Baik, baik, sebelum kita tutup,
izin kepada Cik Puan-Puan sekalian yang masih stay dekat Zoom untuk membuka kamera, kita akan ambil dokumentasi. Boleh? Kepada Kak Ebi, saya minta tolong untuk ambil gambar. Alright. Baik, Cik Puan-Puan boleh dibuka kameranya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Alright, thank you so much. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berakhir, sudah sampai penghujung masa. Terima kasih sekali lagi. Ini merupakan perkongsian yang luar biasa, bisa bersama daripada UGM ya, dan semoga nanti kita bisa berkongsi lagi Bang di ruang Zoom ini. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan jangan lupa kita senantiasa bersiaran di hari Selasa dan Rabu. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Moderator, terima kasih Bang Reski Andar. Sama-sama. Izin ya, ya. Dari Terima kasih Malaysia, sekali. menarik, terima kasih. Sama-sama.